Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inong Kuliner. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Nah, kali ini Cut tidak mengajak kalian untuk berwisata kuliner, tapi Cut akan mengajak kalian untuk berwisata ke salah satu pantai yang ada di Desa Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Nah, jadi pantai ini namanya Pantai Nisero. Agak asing ya namanya karena memang bukan dari bahasa Aceh, tapi ada sejarah di balik nama Pantai Nisero ini. Nah, nanti Cut akan ceritakan bagaimana sejarahnya. Nah, untuk jaraknya dari jalan utama menuju ke pantai itu berkisar sekitar 5-6 km. Lumayan jauh, asal kalian gak jalan kaki ya, usahakan kalian naik kendaraan, jangan jalan kaki, pasti capek. Nah, untuk ke pantai, menuju ke pantai, di sini masih kita lihat bahwa di Kecamatan Panga di Desa Tuha ini masih sangat asri. Masih ada kebun-kebun masyarakat, masih ada rumah penduduk, masih ada pohon kelapa. Ya, masih sangat asri lah, masih seperti desa-desa pada umumnya. Nah, untuk jalan menuju ke pantai itu masih bagus ya, sudah diaspal, tapi itu cuma setengah. Untuk setengahnya lagi itu masih jalan-jalan bebatuan. Jadi aspalnya itu tidak merata, tidak menyeluruh. Nah, jadi dari kejauhan kita sudah bisa lihat pohon-pohon cemara yang rindang. Nah, untuk sebelah kanan ini bisa kita lihat itu adalah lapangan bola untuk masyarakat sekitar main-main bola gitu ya, untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, di sebelah kiri itu adalah kebun kelapa sawit. Nah, jadi di Pantai Nisero ini masih sangat asri karena masih sangat rindang. Di sini tidak terlalu rame orang yang datang berkunjung. Jadi buat kalian yang merasa penat dengan pekerjaan, yang buat kalian yang pengen cari tempat kesunyian untuk beristirahat, itu kalian bisa datang ke Pantai Nisero. Nah, Pantai Nisero ini banyak sekali pohon-pohon cemara yang tinggi-tinggi yang pasti membuat wilayah itu jadi rindang, adem gitu. Kalau mau neduh adem gitu, nggak panas. Nah, pantainya itu punya pasir-pasir yang putih halus, masih sangat-sangat cantik, bagus lah pokoknya. Nah, di sini Cut akan ceritakan sejarah dari Pantai Nisero. Kenapa pantai itu bisa dikatakan Pantai Nisero? Asing ya namanya. Nah, jadi ada sejarahnya nih guys. Jadi pada tanggal 8 November tahun 1883 itu ada kapal uap dari Inggris yang bernama Nisero. Jadi pantai itu waktu itu dipimpin oleh Kapten Woodhouse. Nah, itu memiliki awak kapal sekitar 19 orang dari Inggris, 2 orang Belanda, 2 orang Jerman, 2 orang Norwegia, 2 Italia, dan 1 warga negara Amerika Serikat. Jadi kapten beserta dengan awak kapalnya itu rupanya baru berangkat dari pelabuhan Ulele untuk pulang kampung gitu. Jadi mereka mau balik lagi ke Inggris. Jadi di tengah laut mereka itu mengalami musibah mungkin ya. Waktu itu tahulah keadaan laut bagaimana, kita tidak bisa memprediksi cuaca pada saat itu. Jadi terdamparlah mereka di perairan Tunom. Nah, jadi di dalam kapal itu tidak cuman ada awak kapal beserta dengan kaptennya aja guys. Jadi di dalamnya itu ada rempah-rempah, ada gula. Ya, masyarakat ya Indonesia itu kan terkenal dengan rempah-rempahnya ya. So pasti mereka mengencar itu gitu. Jadi setelah kapal Nisero itu berangkat dari pelabuhan Ulele, mereka kan mengisi bahan bakar, batu bara, baru mereka berangkat mau pulang kampung. Jadi terdamparlah di pesisir pantai Tunom. Nah, waktu itu kan masyarakat sekitar itu lihat kapal gitu. Wah, ada kapal nih.
ada kapal nih. Kapal apa nih? Apa kapal Belanda nih? Jadi melaporlah masyarakat ke Ule Balang dan rajanya. Nah, waktu itu rajanya itu dipimpin oleh Raja Muda Tunom, yaitu Tengku Imam Muda Setia Bakti Hajat, beserta dengan Ule Balang beliau. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu Cut Ule Balang? Nah, Ule Balang itu adalah pemimpin wilayah. Nah, pemimpin wilayah, tapi dia juga sebagai penasihat raja gitu. Jadi ibarat kata gini, kalau raja itu sebagai gubernur, Ule Balangnya itu adalah sebagai bupatinya. Nah, contohnya seperti itu kalau untuk keadaan kita sekarang ya, untuk pemerintahan kita sekarang. Nah, jadi si raja nih udah dapat laporan dari masyarakat nih ada kapal yang terdampar. Nah, jadi raja beserta dengan penasehat beserta dengan Ule Balangnya itu langsung menyandra Kapten Woodhouse dengan beberapa awak kapalnya tadi. Nah, jadi pertama dalam pikiran raja tuh ini kapal Belanda nih. Nih, dalam pikiran mereka itu tetap dalam pikiran beliau itu ini adalah kapal Belanda. Oke, kapal Belanda, awak Belanda kita sudah sandra. Oke, kita sandra nih. Nah, ini sebagai alat transaksi dalam pikiran beliau. Karena kan pada waktu itu Aceh itu sudah dijajah oleh Belanda, sudah dalam pengawasan Belanda pada saat itu. Jadi banyak kapal-kapal Belanda yang ada di perairan Aceh pada saat itu. Nah, jadi sudah disandra. Setelah penyanderaan itu terdengar kabarnya kepada asisten residen Belanda yang ada di Meulaboh. Nah, asisten residen Belanda yang di Meulaboh itu yang bernama Van Legend, beliau itu langsung melapor kepada gubernur Belanda yang bernama Legend Thomas yang ada di Kutaraja. Nah, dulu namanya Kutaraja, sekarang namanya Belanda lagi. Sekarang namanya Banda Aceh. Nah, dulu itu namanya Kutaraja. Nah, waktu itu gubernur Belanda Legend Thomas itu ada di Kutaraja. Kenapa namanya Kutaraja? Ya, begitulah memang namanya Kutaraja. Nama lain Banda Aceh yang diubah oleh Belanda setelah Belanda berhasil menduduki kota tersebut dalam penyerangan pada tahun 1873. Nah, jadi si gubernur Legend Thomas ini memerintahkan si Van Legend tadi untuk menyelesaikan masalah dengan menawarkan uang tebusan sekitar 100.000 gulden. 100.000 gulden ya. 100.000 gulden tuh banyak loh waktu itu. Nah, tapi tawaran tersebut langsung ditolak sama Ule Balang sama raja, itu langsung ditolak penawaran tersebut. Nah, jadi akibat penolakan tawaran tersebut, pada tanggal 7 Januari 1884, kapal perang Belanda dari Ulele itu didatangkan ke Tunom untuk membombardir kawasan tersebut. Jadi waktu itu dibuat strategi nih sama Belanda. Dibuat strategi ini kita akan kirim kapal nih ke Tunom untuk menyerang, membombardir wilayah itu, dan kita ambil awak kapal beserta dengan si kaptennya tadi untuk kita bawa pulang kayak gitu. Nah, pemikiran mereka tuh seperti itu waktu itu. Tapi upaya itu gagal total. Kenapa? Karena raja ini sudah mengasingkan Kapten Woodhouse beserta dengan awak-awaknya itu jauh ke pedalaman sebelum perang itu terjadi. Nah, jadi cerdik juga nih rajanya ya. Jadi waktu itu si kaptennya itu kan udah disandra ke pedalaman. Pedalamannya itu di mana kita masih kurang tahu. Nah, buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah untuk tempat penyanderaan mereka itu di mana yang aman pada saat itu. Nah, jadi Kapten Woodhouse beserta dengan awak kapalnya itu masih selamat, guys. Masih selamat waktu itu. Jadi sudah diasingkan sama raja. Nah, jadi kan mereka kan sudah gagal nih. Belanda udah gagal nih menyerang Tunom untuk menarik kembali kapal beserta dengan awak-awaknya beserta dengan si kaptennya tadi. Nah, kan udah gagal tuh. Nah, abis itu 2 minggu setelah kandas, akhirnya sampailah berita itu ke telinga Tengku Umar dan para pengikutnya. Nah, jadi
Tengku Umar dijadikan penengah. Persoalan itu pun tidak berhasil diselesaikan. Justru pada saat itu Tengku Umar dilecehkan oleh pihak Belanda. Dilecehkan maksudnya dihina ya guys, dihina, merasa direndahkan pada saat itu. Akhirnya Tengku Umar pun melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang terlibat dalam rombongan tersebut. Dan hanya seorang saja yang tidak dibunuh pada saat itu. Namun orang Belanda itu terluka parah namun tidak meninggal pada waktu itu ya guys. Nah, jadi setelah penyerangan yang dilakukan oleh Tengku Umar itu sampai ke telinga Gubernur Tobias dan Residen Inggris yang ada di Penang yang bernama Bapak William Maxwell pada waktu itu langsung menemui Raja Tunom. Nah, untuk menemui Raja Tunom pada saat itu, akhirnya di situ terjadilah perdamaian antara Raja Tunom dengan Bapak William Maxwell yang berasal dari residen Inggris yang ada di Penang. Akhirnya untuk demi kenyamanan rakyatnya, demi keamanan rakyatnya yang ada di Tunom, akhirnya Raja Muda Tunom melepaskan seluruh awak kapal beserta dengan kaptennya dan diserahkan kepada pihak Inggris, kepada Bapak William Maxwell pada tanggal 10 September 1884. Nah, jadi guys, begitulah cerita perjalanan dari sejarah dari Pantai Nisero. Nah, jadi di sini ada monumen kapal Nisero yang berada di sebelah kiri pada pintu masuk untuk masuk ke Pantai Nisero. Sebelah kiri itu ada monumennya. Di situ adalah bukti sejarah bahwa Pantai Nisero itu betul-betul memiliki sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh rakyat Tunom dan Raja Tunom pada masa itu. Nah, buat kalian yang ingin datang ke Pantai Nisero, silahkan datang ke Pantai Nisero yang sangat asri, yang sangat sejuk, yang sangat rindang. Nah, buat kalian yang ingin berwisata ke tempat wisata, silahkan berwisata, tapi silahkan juga dijaga tingkah lakunya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya guys. Jadi kita jaga lingkungan kita bersama, tempat wisata kita bersama. Nah, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada sejarah yang terlewatkan yang tidak diceritakan, silakan komen di bawah. Nah, buat kalian sehat selalu, buat kalian. Oke guys, untuk kali ini sekian dulu cerita tentang Pantai Nisero, sejarah dari Pantai Nisero. Mohon maaf sekali bila ada kata-kata yang salah, bila ada sejarah-sejarah yang terlupakan, apabila kata-kata yang tidak bisa dimaafkan, mohon maaf sekali lagi. Buat kalian yang mengetahui lebih banyak tentang Pantai Nisero bisa komen di bawah, atau kalau menurut kalian ada tempat wisata lain yang ada di Aceh yang sangat menarik sejarahnya, bisa kalian komen juga di bawah atau bisa DM ke Instagram Cut, yaitu Cut Fitri Akbar aja. Nah, buat kalian yang ingin berwisata ke tempat umum, silahkan datang ke tempat wisata yang kalian inginkan dengan menjaga etika kalian, yaitu menjaga. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like-nya. Buat kalian yang merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan share videonya. Nah, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah, dan itu adalah salah satu bentuk dukungan kalian untuk channel Inong Kuliner. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.